Jadi Bang ya, saya itu mendapatkan pertanyaan dari teman saya, Bang, pada saat masinis itu dinas mengoperasikan kereta api, apabila kebelet mau buang air besar, itu bagaimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel YouTube kami nih, teman-teman semuanya. Jadi Bang ya, saya itu mendapatkan pertanyaan dari teman saya, Bang, pada saat masinis itu dinas mengoperasikan kereta api, apabila kebelet mau buang air besar, itu bagaimana Bang? Jadi pada saat masinis itu dinas mengoperasikan kereta api, untuk buang air besar masinis itu bagaimana caranya? Dan di lokomotif itu Bang, ada atau tidak WC untuk buang air besar atau buang air kecil? Jadi ini pertanyaan yang lucu lah. Ada-ada aja itu abang ya, bertanya kok seperti itu ya. Tapi baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya, atau menambah informasi buat teman-teman semuanya. Jadi pertanyaan pertama, itu di lokomotif tidak disiapkan WC untuk buang air besar atau buang air kecil. Waduh, jadi kira-kira bagaimana masinis itu untuk buang air besar atau buang air kecil? Jadi buat teman-teman semuanya, ini murni trik atau tips yang saya lakukan. Jadi ini murni trik dari saya selama saya dinas menjadi masinis kereta api. Saya tidak tahu untuk teman-teman masinis lainnya. Mungkin teman-teman masinis lainnya itu pasti punya trik masing-masing untuk mengantisipasi apabila dinas kereta api itu buang air besar. Pasti semua masinis itu punya trik masing-masing. Dan di sini saya hanya bercerita berdasarkan trik atau pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi memang untuk saya ini setiap pagi atau subuh itu wajib. Kalau saya ini harus dan pasti buang air besar. Jadi setiap bangun tidur subuh atau pagi itu pasti saya sakit perut, dan mau tidak mau harus buang air besar. Jadi bagaimana saya mengantisipasinya pada saat dinas? Jadi kalau seandainya saya itu dinasnya jam 4 subuh atau jam 3 subuh, itu saya dibangunkan sama petugas geria, dan saya langsung siap-siap dan bersih-bersih badan. Dan di situ saya bisa nongkrong di kamar mandi itu kurang lebih bisa 30 sampai 60 menit. Jadi di situ saya paksakan agar kotoran air besar itu terbuang. Makanya saya bisa nongkrong 30 menit sampai 60 menit lah lamanya. Dan kalau memang sudah nongkrong itu tidak keluar, jadi saya pakai trik yang kedua. Jadi setelah saya nongkrong sekian lama tidak keluar, itu saya tidak sarapan pagi. Jadi memang untuk saya itu sarapan pagi itu, setelah sarapan pagi pasti saya mau buang air besar, pasti itu. Makanya untuk trik yang kedua ini, apabila saya berangkat subuh atau pagi itu saya tidak sarapan pagi. Dan kalau memang harus sarapan pagi atau perut memang lapar, saya bisa melihat
atau dan menghitung kira-kira di stasiun depan itu ada tidak tempat berhenti dari kereta yang akan saya operasikan. Jadi apabila ada stasiun berhentinya, jadi saya hitung jarak atau jarak tempuh yang akan saya tempuh dari start awal sampai stasiun yang mau berhenti. Jadi kalau emang jarak tempuhnya 1 jam atau 2 jam di stasiun yang tepat, di stasiun pertama tempat saya berhenti, mungkin saya bisa sarapan pagi. Jadi selama 1 jam itu saya bisa menahan sakit perut itu, dan apabila sampai di stasiun tempat berhenti pertama itu saya langsung keluarkan. Itu apabila memang memang perut saya lapar atau memang saya sarapan pagi. Nah, kalau untuk trik selanjutnya, itu mau tidak mau apabila memang kebelet, itu saya paksakan tahan. Jadi saya tahan sepanjang perjalanan sampai memang menemukan stasiun tempat kereta saya berhenti atau stasiun akhir. Dan saya memakai satu trik tradisional, ini nggak tahu saya pengaruh atau tidak. Jadi memang benar, ini benar-benar saya lakukan. Jadi saya pakai batu kecil. Batu kecil itu saya taruh di ikat pinggang saya. Dan memang ya saya tidak tahu itu pengaruhnya di mana, tapi selama saya dinas sebagai masinis kereta api itu mungkin sudah 10 sampai 11 tahun, trik itu lumayan manjur buat saya. Jadi memang setelah dimasukkan di batu di ikat pinggang, itu bisa menahan sakit perut. Dan saya juga tidak bisa menjelaskan pengaruhnya. Tapi memang sudah saya coba, dan itu sangat manjur. Jadi memang teman-teman semuanya ya, kalau untuk saya pertama kali dinas sebagai asisten masinis, memang sulit untuk mengatur pola buang air besar kita, karena jam kerja kita sangat tidak teratur. Makanya dari itu pada saat pertama kali saya dinas itu sebagai asisten masinis, itu saya pernah menahan sakit perut. Dari itu untuk sampai ke stasiun tujuan itu masih perlu waktu 3 jam lagi. Jadi memang saya benar-benar menahan sakit perut itu, dan saya tidak berani untuk ngomong ke masinis saya, karena masinis saya itu emang senior dan saya juga baru pertama kali jalan. Jadi ya mau tidak mau saya tahan sampai keringat dingin ngocor-ngocor. Jadi memang untuk pertama kali itu saya menahan untuk buang air besar. Tapi kalau untuk sekarang ini, ya saya sudah punya cara sendiri atau trik sendiri bagaimana mengantisipasi biar tidak sakit perut, atau kalau emang emergency itu bisa kita antisipasi. Dan kita kereta api itu, jadi kereta api yang kami operasikan itu kan ada yang ngaturnya. Jadi kalau emang emergency itu ya kita bisa komunikasikan sama yang ngaturnya untuk meminta waktu atau meminta saran kira-kira bisa atau tidaknya berhenti di stasiun pertama. Kalau emang diizinkan dan tidak ada halangan, pasti kereta api kita diberhentikan di stasiun pertama yang akan kita tempuh. Nah, di situ ya kita bisa buang air besar. Nah, kalau untuk buang air kecil, jadi kalau itu kan buang air besar ya teman. Kalau untuk buang air kecil, ya kita masih, saya pribadi itu masih bisa untuk menahan kalau untuk buang air kecil. Tapi kalau emang kebelet emang nggak bisa tahan lagi, itu saya menyiapkan kantong plastik ya. Kantong plastik itu ukuran 1 kilo yang tebal itu. Dan teman-teman saya asisten juga sudah menyiapkan kantong plastik itu. Jadi kalau emang kebelet tidak tahan lagi untuk kencing, untuk buang air kecil itu, ya kita menggunakan kantong plastik itu.
Nah, makanya setiap dinas kalau nggak asisten atau saya itu selalu bawa air, bawa kantong plastik, memang digunakan untuk buang air kecil. Dan kalau untuk buang air besar ya saya sendiri khususnya sudah punya trik sendiri untuk mengantisipasinya dalam perjalanan. Oke, baik, semoga info ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah selalu dukung channel kami dan selalu menonton di channel YouTube kami ini. Baik, kami akhiri video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.